Di Desa Lajin, kegiatan posyandu rutin dilakukan setiap bulan. Namun, hasil penimbangan menunjukkan masalah yang serius. Banyak balita yang memiliki berat dan tinggi badan di bawah standar. Angka stunting di desa ini mencapai 28%. Ibu Bidan, coba lihat ini. Pada bulan ini ada 6 balita yang tidak naik berat badannya. Coba saya lihat. Aduh, kalau begini terus anak-anak beresiko stunting. Jadi kita harus fokus dari 1000 hari pertama kehidupannya. Jadi ini masalah yang serius Ibu. Betul, ini masalah yang serius. Ini berdampak jangka panjang. Jika dibiarkan akan berdampak pada masa dewasanya. Jadi pemerintah menekankan program 1000 hari pertama kehidupan. Seperti itu. Jadi kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung kebijakan tersebut Ibu? Apa kita melakukan penyuluhan ya program 1000 hari pertama kehidupan itu? Kalau dilakukan penyuluhan, sasarannya siapa dan apa yang harus kita jelaskan kepada ibu-ibu? Tentunya sasarannya dari ibu hamil sampai ibu menyusui. Jika pada ibu hamil kita menekankan pada gizi seimbang dan juga konsumsi tablet Fe. Jika pada ibu menyusui, selain gizi seimbang, kita juga menekankan agar ibu menyusui hingga usia anak 2 tahun dan tidak memberi apapun hingga anaknya umur 6 bulan. Baik Bu Bidan, nanti saya akan memberi informasi kepada kader-kader lainnya untuk mendukung penyuluhan ini. Ya baik, nanti saya tunggu informasinya ya. Baik Bu Bidan, terima kasih. Masalah sudah terlihat jelas, tetapi tantangan sebenarnya adalah bagaimana kebijakan itu dipahami dan dijalankan oleh keluarga. Pak, hari ini aku masak nasi saja ya, lauknya sama kerupuk. Soalnya mau beli besok lauknya, kan yang penting kenyang. Ya Allah, Rin, kemarin kan Ibu Kader sama Bu Bidan sudah bilang kalau kamu tuh makan butuh lauk dan sayur, apalagi kamu lagi hamil. Dari dulu makannya kayak gini, kok sekarang baik-baik saja? Tapi kan kamu butuh itu, Rin, itu supaya anak kita tidak pendek dan supaya anak kita tidak kekurangan gizi. Aku takut itu terjadi. Ah, itu kan katanya, lagian lauknya mahal, Pak. Kan sudah dikasih duit, Rin. Kurang lah. Disinilah konflik kecil muncul, bukan karena tak peduli, tapi karena pemahaman dan keterbatasan ekonomi. Kurangnya pengetahuan gizi dan kebiasaan lama menjadi hambatan utama dalam keluarga. Baik, Ibu, Bapak, kalau dari hasil pemeriksaan, berat badannya Ibu kurang dari usia kehamilannya. Saya makan kok, Bu, tiap hari makan nasi. Iya Ibu, nasi itu memang penting, tapi belum mencukupi kebutuhan gizi seimbang bagi Ibu dan perkembangan janinnya, gitu. Kalau sekarang kurang, apa dampaknya bisa lama, Bu? Tentu Pak, ini dampaknya jangka panjang karena otak dan tubuh bayi berkembang pesat pada masa ini. Jadi jika tidak didukung oleh makanan seimbang, nanti terlewat akan susah diperbaiki dan juga bisa beresiko anaknya lahirnya kecil dan juga stunting atau gizi buruk. Jadi ini bukan cuma urusan bayi nanti ya, Bu? Iya, karena ini mencangkup masa depan anak dan generasi desa kita seperti itu. Bu, saya mau tanya, apakah peran saya penting ya, Bu? Tentu saja sangat penting Bapak, karena dukungan suami itu berpengaruh besar pada ibu hamil agar ibu hamil semangat untuk makan dan memenuhi gizi seimbangnya seperti itu. Jangan lupa untuk didukung ya Pak. Iya, Bu. Iya. Nah kan, perlahan kesadarannya mulai tumbuh.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, ternyata masih banyak tahu keluarga yang mengira kenyang itu sudah cukup. Dan juga banyak ibu-ibu yang belum paham tentang gizi seimbang bagi 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itu sebabnya kebijakan Kemenkes itu tidak hanya berfokus pada pengobatan. Bagaimana kalau semisal kita menjalankan kebijakan Kemenkes yaitu dengan edukasi gizi, PMT, pemeriksaan rutin, serta kita melakukan intervensi yang secara spesifik dan juga sensitif. Edukasi gizi, PMT, dan pemeriksaan rutin ya Bu. Nah benar, tapi kita juga harus tetap memantau, tetap fokus kepada keluarga yang mempunyai resiko secara intensif. Kalau begitu berarti kita harus memiliki dukungan dari desa setempat dong. Iya, kita juga harus kolaborasi dengan kepala desa maupun tokoh setempat. Kebijakan nasional diterjemahkan ke dalam langkah nyata di tingkat desa. Ibu, masalah stunting ini bukan hanya dibuatkan oleh petugas kesehatan saja. Kalau menurut saya ya Ibu, kalau petugas kesehatan yang bicara itu kadang kurang didengar sama warga. Lalu menurut Ibu itu bagaimana? Biasanya yang menyampaikan ya Ibu di pengajian dan di pertemuan warga. Kadang kalau orang yang dikenal yang bicara itu lebih diterima oleh masyarakat Ibu. Ya baik Ibu, kita jalankan bersama ya. Iya Ibu. Pelibatan tokoh masyarakat memperkuat penerimaan kebijakan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu. Baik, di sini saya mau ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti posyandu pada bulan ini. Di sini ada bidan ningrum yang akan menjelaskan terkait makanan gizi seimbang ya ibu-ibu pada ibu hamil ataupun ibu menyusui. Nanti mungkin ada sharing-sharing cerita atau bagaimana bisa ditanyakan kepada bidan ningrum. Saya persilakan bidan ningrum. Ibu, saya mau tanya. Boleh. Saya kan dari kalangan bawah ya, ekonomi bawah. Nah, ini mumpung membahas tentang makanan gizi seimbang, saya mau tanya, kan yang saya tahu makanan gizi seimbang itu mahal. Saya takut tidak bisa untuk mencakupi makanan gizi seimbang itu Ibu. Jadi bagaimana? Gak perlu mahal Ibu, kayak gini nih contohnya. Di sini ada nasi sebagai sumber karbohidrat dan juga ada tempe sebagai sumber protein nabati. Kalau untuk protein hewaninya di sini ada daging, telur dan juga ayam goreng Ibu. Namun jika tidak ada daging ataupun ayam, Ibu bisa mengkonsumsi protein dari telur ataupun protein nabati dari tahu atau tempe. Dan tidak lupa juga sayur-sayuran Ibu, terutama sayuran hijau. Dan juga Ibu bisa menambahkan buah-buahan. Di sini ada contohnya belimbing dan stroberi. Tapi jika tidak ada, Ibu bisa mengkonsumsi buah yang ada saja di rumah, seperti pisang atau pepaya Ibu. Program mulai berjalan bukan untuk bantuan sesaat, tapi sebagai bentuk perubahan perilaku. Lagi Ibu, ini ada data tinggi badan sama berat badan Kalita di bulan ini Bu. Wah, bagus ya Ibu. Tapi ini untuk anak yang masih beresiko harus tetap kita dampingi. Sedangkan untuk anak yang sudah normal, kita harus tetap pertahankan ya. Iya Ibu. Pemantauan rutin untuk memastikan kebijakan itu berhasil atau tidak hanya berhenti di atas kertas saja. Kamu tahu nggak? Aku sekarang lebih rutin datang ke posyandu loh sekarang. Aku juga semenjak tahu dampaknya panjang, aku lebih jaga makan. Ya, aku juga kasih tahu anakku yang gizi seimbang terus biar sehat. Perubahan kecil di rumah memberi dampak yang besar bagi masa depan anak. Melalui peran edukasi aktif
dan kolaborasi dan pemantauan berkelanjutan, implementasi 1000 hari pertama kehidupan mulai menunjukkan hasil di desa lagi. Jadi teman-teman, kalau kita konsisten, stunting pasti bisa diturunkan. 1000 hari pertama kehidupan dijaga, stunting bisa dicegah.